Oke, saya kembalikan ke Pak Mas. Kalau ada ya, diskusi, pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ingin memperjelas barangkali, dipersilakan di unmute saja yang mic yang di kiri bawah, kemudian langsung ngomong. Silakan Bapak Ibu, saya lihat siapa nih. Langsung bersuara atau ngacung? Pak Sanusi barangkali? Belum. Pak Zen? Ngomonglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mardelis. Silakan. Belum. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waktu Ustadz menyampaikan tadi bahwa setelah Allah menjadikan bumi dan langit ini, Allah bersemayam di aras, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang dibaca ataupun didapatkan di waktu yang lain, bahwa yang pertama tadi itu Allah bersemayam di aras, yang kedua Allah ada di mana-mana, yang ketiga Allah sepertiga akhir malam itu turun ke langit bumi. Nah, bagaimana penjelasannya untuk sampai clear, Ustaz? Iya, bagus Pak Dokter. Nah, ini perlu juga kita ingatkan bahwa kalimat yang ada di dalam surat tadi, surat Al-Hadid tadi, sumastawa al-ars, lalu bersemayam terhadap aras. Kata bersemayam, jadi di sini ada perbedaan antara ahli ilmu akidah dengan ahli ilmu kolbu. Ahli ilmu akidah itu debatnya apa? Memaknai kata istawa. Muncullah perdebatan istawa itu artinya duduk atau berkuasa. Nah, muncullah kemudian kalam-kalam perdebatan antara sekarang yang Bapak Ibu kenal itu Salafi dengan akidah Ahlussunnah yang Asy'ariyah. Jadi ada Salafi berkeyakinan Allah duduk di atas aras, benar-benar di atas dan benar-benar duduk. Tapi duduknya hanya Allah yang tahu. Itu kelompok Salafi. Sedangkan ada kelompok akidah Ahlussunnah yang Asy'ariyah mengatakan, oh itu tidak boleh dimaknai, serahkan saja maknanya kepada Allah. Nah, kita nggak akan masuk ke perdebatan itu karena membuat kita memikirkan zat Allah. Lalu apa yang kita pahami? Masih ingat di pengantar sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah jisim, bukanlah benda. Karena Allah bukan benda, maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, itu bukan berarti menempati. Karena sifat menempati hanya ada pada benda. Allah bukan benda. Oke. Jika disebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir, bagi ahli kolbu nggak ada masalah. Kenapa? Allah bukan benda kok. Bagi ahli kolbu, kalimat itu, Allah turun sepertiga malam terakhir, artinya Allah mendekat kepada hambanya dengan kedekatan yang sangat dekat sekali. Nah, dan itu di situ ada keperkasaan Allah. Nah, coba kita kalau zikir pada siang hari, itu beda syahdunya dengan zikir di akhir malam. Padahal Allah nggak berubah-ubah, Allah begitu-gitu aja. Allah siang malam sama, nggak beda. Allah nggak berubah-ubah. Allah nggak berpindah-pindah, karena berpindah berubah itu sifat makhluk, sifat benda. Allah bukan benda. Sama, nanti ketika ada ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, di sana ada wajah Allah. Di sana ada Allah. Itu bukan berarti Allah menempati ruang tempat di mana aja. Ntar jadi nggak enak. Masa Allah ada di comberan, kan? Allah ada di toilet, kan nggak sopan nanti jadinya.
Maka maksud ayat itu bukan begitu. Kemanapun kamu memandang Allah, kamu dapat merasakan kehadiran Allah. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Maka jika disebut Allah di mana-mana, itu maknanya harus beres dulu. Kalau enggak bisa menjadi kufur. Gitu. Jadi Pak Mardelis dan Bapak Ibu yang mengenal Allah, ini mengkorelasikan kajian kita pekan lalu dengan pagi ini. Ya. Jadi bersemayam itu tidak pernah kita fahami bertempat. Di mana-mana itu bukan berarti Allah memasuki ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu itulah yang butuh kembali kepada Allah, bukan berarti Allah yang menempati mereka itu. Ya gitu Pak Dr. Mardelis. Silakan Pak Mas, lanjut. Ya saya Pak Zen. Ya, kadang ngomong. Ya udah ngomong. Belum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Mas, Bu Rita. Ya, silakan. Pak Zen. Ya. Pertama terima kasih. Sifat 20 disinggung walaupun tidak lengkap. Tapi intinya saya sudah bisa nangkap Allah wujud kita kok mukalafatul khawatir bilatanya kodat irotatil mukhayir sama bator dan kalam. Yang ingin saya mohon penjelasan itu pada surat Al-Hadid ayat 4 tadi Ustaz. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Iya. Potongan ayat ini saya paling suka gitu. Tapi untuk merasakannya itu yang belum ketemu, belum bisa. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Pak Jen nih nanyanya begitu terus ya. Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surah Al-Hadid tadi. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bapak Ibu yang mengenal Allah, khususnya Pak Zen nih. Allah itu kan tadi bukan benda. Betul. Dan kita sudah membahas di pertemuan pertama tentang wujud Allah, eksistensi Allah. Bahwa wujud Allah itu kemudian hanya bisa dikenal, dirasakan dengan hembusan yang dia titipkan ke dalam diri kita. Jadi nggak bisa pakai akal, Pak. Nggak bisa pakai badan. Jadi kalau ingin merasakan Allah nggak bisa disentuh pakai fisik. Kalau Pak Azan ingin merasakan ada istri kan, sentuh aja kan samping, kan ada fisiknya. Allah bukan fisik. Nggak bisa juga disentuh dengan pikiran. Karena Allah itu tidak dapat dicapai oleh pikiran manapun. Hanya bisa diterima oleh pikiran, tapi pikiran tidak bisa menakar Allah itu bagaimana. Betul. Tapi akal akan mengatakan dia ada. Gitu. Hanya sebatas wujud. Allah wujud. Bagaimana dengan kolbu? Nah, selama ini Pak Zen sudah coba pasti dengan kolbu. Kolbu itu hanya dapat menyentuh sampai nama dan sifat. Nama dan sifat. Ya, hanya sampai nama. Maka kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, di situ kan ada nama dan sifatnya. Ya. Jadi kalau ingin merasakan Allah dengan kolbu, panggillah namanya, terus Pak Zen mau merasakan yang mana? Mau merasakan kasih sayangnya? Panggil Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Coba aja Pak, 100 kali pagi, sore. Bakal terasa itu. Itu ya. Ada orang ingin merasakan Allah Maha memberi rezeki. Cara manggilnya itu. Ya Allah, Ya Razzaq. Ya Allah, Ya Razzaq. Ya. Ingin merasakan Allah memberi kesembuhan. Ya Allah, Ya Syafi. Tapi kita memanggil ini nggak boleh maksa Allah. Karena Allah independen, Allah nggak boleh dipaksa. Suka-suka dia nanti mau kasih rezeki apa enggak, mau kasih sehat apa enggak, itu suka-suka dia. Ya. Nah, tapi panggil aja. Nah, dirasakan nama itu, makna-makna sifat yang terkandung di dalamnya. Paling tinggi itu bisa dilakukan sendiri Pak di rumah. Nah, maka nanti ambil Asmaul Husna. Kalau bisa nih Bapak Ibu, seumuran Bapak Ibu ini, kalau dulu saya hanya mengajarkan zikir Allah, Ya Allah. Sekarang mohon ditambahkan ya. Tambahkan setiap nama itu kan ada nama itu Asmaul Husna. Nah, caranya gimana?
Jadi disebut ya Allah di depannya, lalu kemudian sebutkan nama yang mau kita baca. Kayak tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Diulang aja 100, terpindah, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. Nanti pindah lagi, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qudus. Begitulah terus. Imam Suhrawardi, Imam Zarruq mengatakan, jika memanggil asma Allah dengan memulai kata ya Allah, terus sebut asmaul husnanya, itu asyaddu ta'tsiran. Dia akan mempunyai efek yang luar biasa. Dan nanti beda, Pak. Kalau kita langsung cuma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu akan beda hasilnya. Ya. Beda efeknya di kolbu. Nah, ini tekniknya Pak Zen. Paling saya bisanya sampai di situ. Tapi sebenarnya ada yang lebih dahsyat lagi, tapi itu haknya Nabi. Nanti kalau Pak Zen ketemu Nabi bisa tuh, ya. Apa itu? Merasakan Allah lewat hembusan Allah dalam diri. Nah, hembusannya yang kita sebut ruh. Ruh, ya, ya. Ruh itu dia langsung merasakan Allah itu bagaimana. Itu kalau kita zikir ya bisa pingsan Pak Zen. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, maka Nabi bilang, kamu tidak akan bertemu Allah sampai kamu mati. Nah, maka Nabi itu punya ilmu mematikan diri sebelum mati. Masya Itu ilmunya Nabi, Pak. Ya, jadi ya. udah nonaktif fisiknya, sudah dinonaktifkan akalnya, sudah diistirahatkan kolbunya. Lalu siapa yang bergerak saat itu? Itulah tiupan hembusan Allah yang ada dalam diri. Itulah ma'rifat yang sebenarnya. Itu kalau orang sampai ke faham itu, masuk kubur nggak berani malaikat tanya, Pak. Jadi kalau masih sampai di kolbu, itu mereka masih tanya tuh. Ya. Tapi kalau ilmu itu diminta ke Allah, Pak. Ya. Diminta kepada Allah, nanti diajarkan. Allah yang langsung mengajarkan, insya Allah. Insya Allah. Mungkin ini Ustaz, itu kalau untuk diri sendiri ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Kalau untuk anak misalnya, bagaimana supaya bisa nembus ke jiwa atau kolbu anak itu disebut namanya atau ya Allah ya Rahman anak gitu atau bagaimana? Mau doa maksudnya Pak? Doa. Ya. Enggak waktu zikir tadi. Maksudnya kita berzikir ingin mendoakan anak. Betul. Ya, bisa Pak. Sebut nama anak kita. Anak Bapak itu kan dari Bapak sendiri. Tinggal dikembaliin aja ke dalam diri kita. Panggil nama Allah, lalu tikatkan bahwa nama ini menyinari anak-anak kita. Insya Allah ada efeknya itu. Amin, amin. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak.